Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Ilianingsi dengan NIM 2015 1070 1005. Di sini saya dari program studi proteksi tanaman akan menjelaskan mengenai apa itu konsep pengendalian hama terpadu. Hama dan penyakit tanaman adalah semua jenis organisme pengganggu tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan fisik yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan kehadirannya dalam kegiatan bercocok tanam. Dalam dunia pertanian sendiri, istilah hama sering dikonotasikan sebagai organisme pengganggu tanaman yang kasat mata, yaitu berupa hewan. Misalnya adalah hama seperti kutu, belalang, burung, dan lain sebagainya. Sementara penyakit sering diartikan sebagai bentuk kerusakan fisik tanaman yang disebabkan oleh organisme tidak kasat mata, yaitu berupa bakteri dan jamur. Untuk mencegah kerugian atau melindungi tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit ini, maka diperlukan adanya tindakan pencegahan dan pengendalian secara tepat dan benar. Namun, sayangnya hingga saat ini banyak di antara kita masih menganggap pestisida sintesis atau pestisida kimia adalah jalan satu-satunya solusi untuk melindungi tanaman dari kerusakan. Padahal penggunaan dari pestisida kimia sendiri memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan dan kesehatan manusia tentunya sebagai pengonsumsi utama. Pestisida kimia sendiri jika digunakan secara terus-menerus dan tidak terkendali dapat menyebabkan resistensi hama terhadap suatu bahan aktif pestisida. Lebih parahnya lagi, aplikasi pestisida kimia dapat menimbulkan resurgensi hama, yaitu peledakan atau peningkatan populasi hama secara cepat. Untuk menyelamatkan manusia dan lingkungan dari efek negatif pestisida kimia ini, maka diperlukan sebuah konsep pengendalian hama yang sehat dan ramah lingkungan, serta menerapkan pertanian yang berkelanjutan yang dikenal sebagai sistem pengendalian hama terpadu atau disingkat dengan PHT. Apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian hama terpadu ini? Pengertian dari pengendalian hama terpadu atau PHT adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Dengan kata lain, pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai macam teknik pengendalian yang kompatibel. Apa saja sih komponen atau teknik yang diterapkan dalam pengendalian hama terpadu tersebut? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, ada pengendalian secara fisik dan mekanik. Pengendalian secara fisik yaitu suatu upaya dalam memanfaatkan atau mengubah faktor lingkungan sehingga mampu mengurangi populasi hama dan penyakit. Contoh cara pengendalian secara fisik yaitu bisa dengan pemanasan material, pendinginan, pembasahan, pengeringan, pembakaran dengan menggunakan gelombang suara, penghalang,
Nah, sedangkan untuk pengendalian secara mekanik yaitu bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung. Bisa menggunakan tangan, bahan, atau menggunakan alat-alat yang lain. Contoh dari teknik pengendalian secara mekanik yaitu berupa gropiokan, memasang tanaman perangkap, menggoyang, menyikat, memukul, dan memisahkan bagian tanaman yang terinfeksi. Penyakit. Yang kedua ada pengendalian kultur teknik atau pengendalian dengan teknik budidaya. Merupakan pengendalian agronomi, mengelola lingkungan tanaman sehingga tidak sesuai bagi perkembangan hidup organisme pengganggu tanaman tersebut atau UPT. Nah, pengendalian dengan teknik budidaya bisa dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan mengurangi kesesuaian ekosistem, contohnya dengan sanitasi, penghancuran inang pengganti, pengerjaan tanah. Yang kedua dengan mengganggu kontinuitas penyediaan keperluan hidup hama, bisa menggunakan pergiliran tanaman, pembaruan lahan, penanaman serentak, penetapan jarak tanam, pemilihan lokasi tanam, memutuskan sinkronasi antara tanaman dan hama, serta menghalangi peletakan telur. Yang ketiga ada cara dengan mengalihkan populasi hama agar menyingkir dari tanaman, yaitu dengan cara penanaman trap crop, tanaman crop, dan panen bertahap. Selanjutnya dengan cara mengurangi dampak kerusakan tanaman, yaitu dengan cara mengubah toleransi tanaman, mengubah jadwal panen, dan yang ketiga adalah pengendalian dengan varietas tahan. Nah, pengendalian dengan menggunakan varietas tahan ini sudah banyak diterapkan di Indonesia, di mana varietas tahan sendiri yaitu tanaman benih maupun bibit tahan yang bibitnya tahan terhadap serangan hama maupun penyakit. Namun, harga dari varietas tahan sendiri dinilai cukup mahal, dan bila digunakan dalam waktu yang lama, ketahanannya akan berkurang karena hama sudah menjadi terbiasa atau resisten terhadap tanaman tersebut, sehingga perlu adanya tindakan atau perlu adanya melakukan teknik pengendalian hama yang lain. Selanjutnya, yang keempat, ini ada pengendalian secara hayati. Nah, pengendalian hama atau penyakit dengan menggunakan musuh alami hama untuk menekan populasi dari hama disebut dengan pengendalian hayati. Contohnya adalah sebagai berikut. Parasitoid, yaitu serangga yang memarasit serangga lain atau binatang arthropoda yang lainnya. Yang kedua ada predator, yaitu pemangsa atau pemangsa dari serangga hama. Yang ketiga ada patogen, yaitu penyebab serangga hama nantinya akan sakit. Nah, yang keempat ada antagonis, yaitu berupa trichoderma. Yang kelima ada penyakit nabati. Pengendalian secara nabati yaitu berasal dari insektisida dari tumbuhan atau tanaman. Nah, biasanya disebut dengan pestisida nabati. Pestisida nabati ini memiliki risiko yang sangat kecil bagi kesehatan serta keberlanjutan dari lingkungan. Hal ini karena pestisida nabati tidak meninggalkan residu pada tanah maupun tanaman seperti pestisida kimia. Ada beberapa jenis pestisida yang sudah dilakukan penelitian oleh beberapa ahli dan dinilai cukup ampuh dalam mengatasi permasalahan tanaman yang terserang hama. Salah satu pestisida nabati yaitu berasal dari daun ini mengandung zat azadilaktin yang mampu melemahkan nafsu makan dari hama karena
fungsinya sebagai racun perut. Nah, pada umumnya teknik yang digunakan untuk membuat pestisida nabati yaitu dengan teknik merendam, mengekstrak, dengan cara merebus bagian tertentu yang mengandung insektisida. Itu yang keenam, yang terakhir ya tentunya ada pengendalian secara kimiawi. Hal yang paling terakhir dilakukan dalam pengendalian hama terpadu. Dalam hal ini berarti pengendalian menggunakan pestisida kimia itu bisa dilakukan dengan syarat jika semua cara sudah dilakukan namun tidak mendapatkan hasil yang efektif, maka perlu pestisida kimia. Nah, tapi perlu namanya prinsip 5 tepat, yaitu tepat cara, tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis, dan tepat tempat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pestisida kimia tidak akan diterapkan asal tetap di batas ambang kewajaran, yaitu tidak berlebihan. Karena pestisida kimia ini juga akan bukan memberi kesuburan, malah menyebabkan agregat tanah hilang dan tanah tidak menjadi subur, serta organisme dalam tanah itu bisa mati. Kenapa bisa mati? Karena agregat tanah sudah tidak ada, dan sehingga udara tidak masuk, oksigen tidak bisa masuk, sehingga organisme di dalam tanah tidak dapat melakukan metabolisme, sehingga dalam hal ini perlu dikendalikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu konsep pengendalian hama terpadu. Nah, semoga ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.